Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau sharing aja. Alhamdulillah kemarin 10-10 saya mencetak rekor pribadi, yaitu rekor iklan Shopee. Jadi di sini saya mau nyombong ke teman-teman apa yang sudah saya capai. Saya harap keterimanya positif ya. Jadi nyombong atau pamer ini biar teman-teman terpecut supaya bisa menyamai. Karena saya juga gitu waktu itu melihat orang, kok dia sombong sih pamer-pamer omsetnya, ternyata saya bisa mengubah itu jadi positif, dia juga bisa masa saya nggak bisa. Nah di video ini mudah-mudahan kesombongan saya ini menjadi lecutan buat teman-teman supaya eee, lebih baik lagi dan seterusnya. Oke, ini saya mau nunjukin kemarin 10-10 alhamdulillah saya mencapai rekor iklan Shopee. Jadi iklan saya keluar cuma 2 juta tapi omsetnya 52 juta. Ini jujur rekor banget. Ini berarti ROAS-nya itu sekitar 25 kali. Itu gede banget, itu belum pernah saya alami. Bahkan lebaran pun nggak segininya jujur. Alhamdulillah 25 kali. Biasanya kalau hari-hari biasa itu di sekitar 5 sampai 10 lah. Dapat 10 tuh udah alhamdulillah banget. Rata-rata di 8 lah, 8 kali ROAS-nya. Yang nggak tahu apa itu ROAS, ya ROAS itu adalah Return on Ad Spend. Jadi biaya yang saya keluarkan 2,1 juta pembagi untuk omsetnya atau GMV-nya. Ini 25 kali. Ini rekor pribadi saya dan ini iklan Shopee waktu kemarin 10-10 itu bukan apa ya, nggak semua omset dari iklan. Jadi ini cuma sekitar 40%-an dari omset seluruhnya di Shopee kemarin. Jadi alhamdulillah banget. Oke, kenapa saya bisa gitu? Ini rekor iklan Shopee saya. Pertama saya mau kasih tahu ke teman-teman, itu nggak ada no overnight success. There is no overnight success, there is no silver bullet. Silver bullet itu kayak teman-teman kalau nonton film zombie ya, suka ada tembakan pakai silver, nah itu tuh langsung mati zombinya. Nah, itu nggak ada. Nggak ada di dunia bisnis, nggak ada hasil yang seinstan itu. Ada sih kejadian, tapi saya sih nggak berharap kayak gitu karena kalau kita mendapatkan yang silver bullet atau overnight sukses itu biasanya nggak bisa mengulanginya. Kalau nggak bisa mengulangi ya itu namanya keberuntungan, walaupun itu qadarullah juga ya karena izin Allah, karena izin Tuhan. Nah, camkan baik-baik, no overnight success, no silver bullet. Jadi kemarin 10-10 itu sebenarnya adalah rangkaian dari berbagai-bagai promo sehingga pecah bisulnya itu di 10-10. Contohnya gini, si Shopee itu kan bombardir iklan 10-10 itu hampir 2 minggu dari sebelum hari H-nya. Mungkin sebulan. Apalagi nanti ini mau 11-11 mungkin dari 3 minggu udah membombardir semua media TV kayak YouTube kayak Facebook kayak tentang 10-10. Itu mereka juga tahu bahwa tidak tidak ada overnight success. Mereka pasti mempersiapkan semuanya untuk mencapai 10-10. Ya, itu Shopee aja. Nah, kita sebagai sellernya juga kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau sukses di big promo 10-10, 11-11, 12-12, ya kita mengondisikan di sebelum-sebelumnya dari H-30, H-14 dan seterusnya. Oke, camkan baik-baik. Lalu selanjutnya yang saya alami yaitu assortment diskon sama stok. Jadi menghadapi big promo, pastikan assortment teman-teman baik. Apa itu assortment? Assortment itu pengaturan urutannya. Jadi kalau contohnya gini, kalau di minimarket itu kan yang dekat kasir itu adalah produk-produk tertentu gitu. Kadang baterai, kadang rokok, kadang apa gitu. Itu pasti ada teknik tertentu, ada pertimbangan tertentu sehingga produk-produk tersebut ada di dekat kasir. Begitu juga kita jualan online, produk-produk mana saja yang didiskon, produk-produk mana saja yang jadi stok, yang stoknya tebal, mana saja yang stoknya tipis, dan seterusnya itu perlu diatur. Nah, ngaturnya gimana ini sebenarnya kompleks, teman-teman bisa googling aja apa itu assortment management. Jujur saya juga masih belajar tentang assortment ini, memang nggak susah, memang susah, nggak gampang. Khususnya untuk big promo itu pastikan diskon saat 10-10 atau 11-11 atau 12-12 itu lebih dalam daripada diskon sebelum-sebelumnya. Jadi misalkan di hari reguler itu diskonnya cuma 5% atau tanpa diskon sama sekali. Ketika 10-10 itu diskonin jadi 50% kayak 40% kayak 30% tergantung HPP-nya teman-teman, tergantung jenis produknya teman-teman. Itu penting. Assortment dipersiapkan sebelum big promo. Mungkin agak bingung ya, tapi nggak apa-apa karena ini memang yang saya alami, yang saya lakukan itu mempertimbangkan assortment yang baik, kapan ngediskon, kapan nyetok, nah itu penting sekali.
Oke, selanjutnya adalah nurut sama Shopee. Jadi Shopee itu banyak promo-promo ya. Ada promo, lalu ada apa lagi ya, murah lebay lah promonya salah satunya. Contohnya murah lebay, lalu flash sale dan lain sebagainya. Itu ikuti aja, ikuti. Ini biar Shopee suka sama kita. Biar algoritma Shopee suka sama kita karena mereka mengeluarkan promo-promo tersebut pasti melalui analisis tertentu kan, nggak mungkin hitung lubang kancing. Nah, kalau kita ikut, Shopee suka. Kalau Shopee suka ya kita bisa dinaikkan gitu skor produknya sehingga muncul di pencarian, muncul di iklan dan lain sebagainya. Jadi skornya lebih baik. Nah, yang paling terasa kalau saya sih di RM ya. Jadi RM saya itu suka nawarin misalkan rebate atau subsidi atau ikutan parade fashion atau promo gajian itu ikut aja. Kalau mereka, "Pak, ini ada ini mau ikut nggak?" Ikut, saya selalu ikut. 99% saya ikut. Kadang saya nggak ikut itu karena misalkan stoknya atau karena dan lain sebagainya. Usahakan nurut sama Shopee. Intinya biar Shopee suka sama kita. Kalau teman-teman punya punya partner yang nurut juga kan suka. Nah, Shopee juga sama. Shopee adalah partner kita. Jadi kalau kita nurut sama Shopee, insya Allah Shopee juga suka sama kita. Oke, itu sederhana sekali ya teman-teman. Lalu selanjutnya adalah exposure. Nah, exposure ini bukan hanya pas big promonya, bukan hanya pas 11-11 atau 12-12 itu, tapi sebelumnya. Nah, exposure setinggi-tingginya sehingga nanti pas mau promo besar itu adalah retargeting. Jadi algoritma Shopee secara naturalnya itu memang dia retargeting orang-orangnya karena sudah umum sekali lebih mudah menargetkan atau menjual barang ke orang yang sudah pernah lihat. Nah, caranya gimana? Bisa dari Shopee Live, bisa dari iklan, bisa dari sosmed dan seterusnya. Jadi, maksud saya poinnya adalah jangan khawatir kalau misalkan Shopee Live closingnya dikit, iklan closingnya dikit, sosmed closingnya dikit, mepet-mepet rugi lah itu nggak apa-apa karena nanti di big promo pas melihat ada diskon di produk kita, harapannya mereka beli, harapannya mereka menjadi beli karena sebelumnya nggak mau beli ya jadi beli karena memang selama yang saya alami ketika big promo itu conversion rate itu kurang lebih dikalikan 3. Jadi orang makin mau beli ketimbang sebelum-sebelumnya. Ya iyalah karena ada big voucher dari Shopee-nya, ada gratis ongkir Rp0 dan lain sebagainya. Orang jadi lebih mau beli. Oke, jadi jangan khawatir kalau misalkan iklannya agak boncos. Agak boncos nggak apa-apa ya, jangan boncos banget. Lalu Shopee Live nggak ada yang nonton, atau Shopee Live banyak yang cuma klaim koin doang, nggak apa-apa. Setidaknya dia sudah terpapar dengan produk kita. Nanti di big promo, pasti retargeting oleh si Shopee. Tanpa harus kita ngiklan, pasti di retargeting oleh Shopee. Dan itu peluang convertnya lebih besar ketimbang ke audiens-audiens baru. Oke, jadi intinya adalah untuk sukses di big promo itu no overnight success, no silver bullet. Persiapkan jauh-jauh hari, hamin sebulan, hamin 2 minggu, dan seterusnya. Oke, sekian aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Seputar hal ini atau hal apapun juga boleh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.